Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat milagres, dan selamat bergabung kepada para Solmila. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, jadi kita terputus dulu. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa live malam ini. Uh, yes, malam ini hari Senin tanggal 19, tanggal 9 Agustus 2021. Perdana acara Ngemil. Ngemil itu apa sih? Ngobrol eksklusif bareng Solmila. Tentunya ini sebuah kehormatan untuk kami bisa hadir di tengah-tengah Anda semua. Jadi Bapak Ibu tentunya pandemi ini memang mengharuskan kita mengatur ulang strategi. Jadi salah satunya adalah melalui media online seperti malam ini. Oke Solmila, tentunya Anda sudah tidak sabar, tadi sempat terputus juga ya kan, pengen dengar langsung gimana cara hari ini narasumber kita akan bercerita, jadi berbagi tips dan trik. Beliau ini tentunya tidak asing lagi bagi para mitra Solmila, Anda semua pasti sudah kenal. Beliau ini kita sama-sama tahu dan kenal sangat humble sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau juga bijaksana dalam memandang setiap tantangan. Seorang bapak yang tangguh dalam meraih impian untuk keluarga tercinta. Mari kita sambut Babe Antonius Wahyudi. Halo, selamat malam Be. Selamat malam Mas Adi dan semua Solmila seluruh Indonesia dimanapun Anda berada tentunya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, 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 amin. Wah, tadi sempat keputus ya Be ya. Iya, tapi alhamdulillah bisa connect lagi. Biasa perdana begitu Mas Adi. Ya, kalau perdana banyak yang ini ya. Banyak yang mau terlibat. Jadi ya. Antriannya terlalu banyak Be. Gimana Be? Lagi sibuk apa nih? Sibuk PPKM perpanjang terus, jadi terus berpikir bagaimana terus bergerak, terutama menyemangati diri sendiri, ya, penting kan? Menyemangati diri sendiri, belajar. Wah, belajar mengembangkan, menyesuaikan diri, ya itu penting. Ya. Jadi apa tuh Be yang disesuaikan? Ya ini salah satunya ya kan, saya itu kan 54 tahun baby boomers ya kan, harus belajar bagaimana terbiasa dengan media online. Nah ini belajar seperti malam hari ini ya kan, saya juga belajar. Itu aja Mas Adi. Oh keren banget ya. Baby boomers tapi tetap belajar aktif. Kalau sekarang harus online berarti mau nggak mau ya Be, harus bisa menyesuaikan diri ya. Ya kan harus berevolusi katanya, kalau mau pengen hidup terus berevolusi, jangan sampai punah katanya. Yang tidak berevolusi punah katanya dulu gitu kan. Siap. Be, kalau kegiatan sama mitra-mitra gimana Be? Mitra-mitra ya mereka pastinya juga sama ya, karena dengan adanya PPKM seperti ini mereka pun terbatas. Tapi tentunya kita terus berhubungan ya, terutama mereka-mereka yang aktif ya, mereka-mereka yang aktif pasti konsultasi, say hello. Saya juga selalu bagaimana menjaga silaturahmi tetap terjaga, itu penting ya. Jadi ya lebih banyak melayani konsultasi dari teman-teman di luar kota, di mana-mana. Itu aja sih Mas Adi. Kalau selama PPKM gimana Be? Jadi banyak di rumah apa banyak keliling? Di rumah, cari kegiatan di rumah pasti ya. Semua tuh membawa hikmah ya. Pasti ada hikmah di balik COVID seperti ini. Salah satunya ya lebih dekat dengan keluarga gitu kan. Yang dulu sering ditinggal, sekarang punya quality time ya. Waktu yang berkualitas buat keluarga, ngajarin lagi dan sebagainya itu. Kemudian ya berpikir bagaimana nih ya kita mengembangkan Milagros ini dari rumah, ya, salah satunya itu. Nggak kemana-mana Mas Adi, lebih banyak di rumah. Nggak kemana-mana ya? Kalau kemana-mana nyolong-nyolong aja Be ya? Ya itulah. Ya pokoknya kalau aman berangkat, itu aja. Nah Be, ini kan ngemil perdana nih Be, ya kan? Ngemil perdana. Jadi menurut Babe gimana nih tentang ngemil? Jadi kita bahas ngemilnya dulu nih. Justru itu ya kan. Nah, ngemil ini kan ngobrol eksklusif bareng Solmila. Nah, ini kan cetusannya Mas Adi ya kan. Nah, ini coba saya mau bertanya Mas Adi ini. Ya, yang luarnya apa atau apa gitu. Kira-kira apa yang bisa diambil dari
acara ini gitu. Ya, ini jadi dibalik tanya saya ya. Iyalah, orang saya diundang ya kan, di acara ngemil, saya nanya ngemil itu ya kan. Iya, jadi buat Babe ataupun para Solmila ya, para mitra Milagros, jadi memang ngemil ini didesain atau di-create berdasarkan masukan-masukan juga dari para leader-leader di Milagros tentunya. Lalu kenapa sih akhirnya ada ngemil nih? Ini balik lagi Milagros melakukan online ini. Ini karena memang dari data lah ya, kita dapat bisikan-bisikan ya kan, report-report dari leader-leader bahwa ternyata mitra di saat pandemi ini yang masuk tahun kedua nih Beh, ini banyak yang strateginya bertahan Beh, ya kan? Nah strateginya bertahan. Nah makanya malam ini kita undang Mbak Beh itu kan dengan judul gimana cara tetap produktif nih Beh di era pandemi ini. Lalu pertanyaan berikutnya deh Beh. Lalu apakah pandemi ini adalah peluang untuk para mitra Milagros? Menurut Babe gimana nih? Terus bagaimana biar kita tetap positif sehingga memudahkan kita melihat peluang di masa sulit ini? Mungkin Babe bisa sharing nih Be buat kita. Selalu gini ya, kita bisa dari sudut pandang orang ya, melihat apapun yang terjadi ya. Seperti pandemi ini, banyak orang bilang musibah. Tapi juga ada anugerah, ada yang diuntungkan, memang ada yang dirugikan. Selalu ada seperti itu hukum alam ya, pasti seperti itu. Nah, kita sebagai Milagros ya, sudah kita punya bisnis Milagros, ya banyak orang bilang, aduh Pak nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menjalankan ya kan, sulit untuk menawarkan sebagainya. Padahal justru banyak orang menantikan atau banyak orang membutuhkan salah satunya produk kita, itu sudah jelas ya. Bisa dilihat dari kemarin ya, bulan kemarin itu saya lihat banyak sekali yang mengambil ke tempat saya itu untuk terapi, untuk insoman dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat ya dari peluang kesempatan, Milagros ini sangat-sangat dibutuhkan di situasi seperti ini, di mana orang banyak di PHK, banyak orang bingung mencari uang, banyak orang dirumahkan, pokoknya banyak orang melihat masa depan tuh suram gitu loh. Kita yang ada di Milagros, terutama yang sudah mengerti kan, ini kesempatan untuk memberikan peluang ini kepada mereka sehingga mereka mempunyai harapan baru. Itu sih Mas Adi. Ya jadi selalu berpikir gini loh, mencari kemungkinan di tengah kemustahilan itu selalu itu seorang pemenang itu harus seperti itu. Jadi kita mencari nih ya kemustahilan kemungkinan di tengah kemustahilan gitu. Banyak orang bilang mustahil, justru ini kemungkinan pasti ada gitu. Gitu Mas Adi. Oh. Jadi memang itu ya Be. Kita harus bisa ngelihat peluangnya itu ya. Karena tadi ya kita bicara kemungkinan ya. Tentunya kemungkinan itu pasti akan mendekat kepada orang yang mau benar-benar melihat ya. Ya, betul. Nah, jadi kira-kira kan ini kalau info ya, Be, info dari leader-leader juga, nggak sedikit juga dari Solmila nih, dari para mitra Milagros nih yang tadi ya selain bertahan dan ada juga yang nyerah nih, ya kan? Padahal kita di masa sulit seperti ini dituntut untuk lebih produktif. Nah, ini langsung ke cara sih, Be. Biar jadi Solmila yang hadir malam ini nih tahu nih caranya gimana sih, Be, untuk bisa tetap produktif. Soalnya mau kemana-mana terbatas, ya kan? Jadi ya kira-kira kiat-kiatnya apa tuh, Be? Gini Mas Adi, ya kan, yang namanya produktif itu kan produktif bisa digerakkan, ada dua cara yang menggerakkannya biasanya. Produktif karena dipaksa, ya produktif karena dipaksa atau terpaksa, biasanya the power of kepepes, dia jadi produktif, ya. Atau kita sendiri yang menciptakan atau mengupayakan supaya produktif, ya. Nah ini yang mana nih ya, terserah ya teman-teman ya. Apakah memang terpaksa? Kan dengan situasi seperti ini banyak yang terpaksa, akhirnya apa? Wah dia produktif karena butuh hidup, butuh makan dan lain sebagainya gitu kan. Lalu mungkin saya balik bertanya ya, alasan apa sehingga kita nggak produktif gitu dalam hidup kita? Kecuali kita putus asa, ya kan? Kalau sudah putus asa mau bunuh diri ya udahlah, ya kan nggak usah produktif. Tapi kita lihat ya kan, orang kaya aja yang banyak duit tuh masih produktif loh, masih mengembangkan diri, masih melakukan apapun. Apalagi kita mungkin yang masih
butuh uang banyak, apalagi punya istilahnya beban gitu kan, ya harus produktif gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya hidup jalan terus gitu loh, ya. Pandemi berakhir atau tidak berakhir pun tetap kita hidup jalan terus. Jadi nggak ada alasan untuk tidak produktif sebetulnya ya. Jadi memang ada orang yang punya prinsip hidup tuh gini ya. Jadi adalah bagaimana nanti aja lah. Nantilah kalau udah pandemi selesai lah ya kan. Bagaimana nanti aja lah ya, seperti itu ya. Kalau orang Sunda bilang tuh kumaha wae lah gitu kan. Nah, seharusnya kan kita punya prinsip hidup nanti bagaimana nih ya kan. Ya, nanti bagaimana gitu. Jadi kita selalu berpikir untuk ke sana. Nah, kalau nanti bagaimana ya kita butuh rencana, strategi, setting goals yang jelas ya kan. Apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga apa? Kita produktif gitu ya. Jadi kita kalau punya rencana, punya setting goals, ya harusnya produktif karena apa? Kita punya rencana tersebut, ya punya tujuan yang harus kita capai. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak produktif, apalagi di Milagros ini. Milagros ini keren loh, memberikan penghasilan ya. Jadi kita income-nya kita lihat ya, penghasilan tuh bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa tahunan, ya kan? Jadi kalau kita betul-betul menyimak dari marketing plan kita, dari income yang bisa kita dapatkan dari harian, kita bisa melakukan cari duit harian, ya. Kita bisa melakukan juga dengan cari duit mingguan, kan gitu. Kita bisa cari duit juga untuk bulanan dan sebagainya. Nah, dari ini berarti kan kita harus punya rencana bagaimana nih supaya punya hasil harian ya. Kita bisa jualan, kita bisa promo-promo ya. Perusahaan juga sudah membantu banyak ya untuk promo-promonya di Instagram dan sebagainya. Kemudian kita sendiri juga harus terus bergerak bagaimana untuk mendapatkan uang harian. Uang harian ini penting ya, karena apa? Kita bisa lihat seperti dagang gitu kan, walaupun ini aktif income, tapi kalau punya uang harian itu kan enak ya. Kemudian mingguan, betul nggak? Dari hasil apa? Plan A-nya, ya bagaimana supaya kita tetap merekrut ya atau mensponsori. Nah ini juga kan penting. Jadi kita bergerak juga, amat kerama atau prospecting itu sama lah ya. Itu kita lakukan. Nah itu ya. Jadi kita ini ada active income, passive income, keren loh ya. Dimana orang lain di luar sana tuh cuma hasilnya bulanan gitu kan, nggak punya harian, nggak punya mingguan. Kita ini udah keren ya kalau untuk sebuah income ya, pemasukan ini sudah lengkap sekali. Jadi ya kita harus lakukan terus apapun itu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak produktif sebetulnya ya. Kalau kita menyimak betul-betul dari marketing plan kita, Pak Adi, Mas Adi. Oh, keren ya. Jadi memang alasan itu bukan pilihan ya. Ya, Alasan ya karena ada orang beralasan, COVID lah, nggak harus melakukan. Tapi ada orang jer karena COVID, ya kan ini kesempatan, nah, seperti itu. Jadi memang sudut pandang atau mindset mereka yang mungkin mempengaruhinya. Justru banyak ya, Be, ya, yang di masa COVID-19 ini malah melesat ya. Banyak ya? Banyak, betul banyak. Oke. Ya, kita lihat dari kemarin ya, di top income yang baru itu, ya banyak sekali mereka yang melesat. Nah, itu Be. Tadi kita udah gimana sih biar melihat peluang ini terus menebarkan manfaat atau informasi tentang Milagrosnya itu sendiri gitu kan. Nah, terus kalau untuk para Solmila nih Be ya, untuk para mitra kita nih, apa sih yang harus dilakukan biar dia itu konsisten menebarkan informasi baik tentang Milagros gitu kan? Apakah harus konsultasi sama upline-nya ya kan? Apa memang harus bikin sebuah program gitu Be yang bisa tetap mereka itu apa ya, melakukan gitu Be, konsisten tuh. Ya, pertama jelas bekalnya sih sebenarnya komitmen diri ya, Mas Adi ya. Komitmen ini kan luas banget ya. Komitmen ini kan apa ya namanya ya, penjelasannya tuh mungkin beda-beda tergantung dari profesi ya, tergantung dari apa namanya kebiasaan kita. Contoh kalau saya bilang, kalau kemarin saya lihat di Olimpiade gitu kan, petinju dah misalkan, apa sih komitmennya seorang petinju? Ya ketika dia jatuh dia bangkit lagi, itu komitmennya. Misalkan seorang pelari maraton ya, walaupun dia udah capek, lelah dan sebagainya, dia harus berlari lagi mungkin 15 km, itu komitmen. Salah satunya seperti itu. Nah,
kita apa? Kita komitmen sebagai mitra Milagros yang terpanggil di sini ya, bukan pekerjaan tapi terpanggil sebagai Milagros. Apa komitmen kita? Ya komitmen kita adalah segalanya. Kita lakukan segalanya untuk apa yang kita impikan misalkan. Kita lakukan segalanya agar downline kita sukses. Itu komitmen ya. Dari situ baru kita bisa lihat apa namanya hasilnya atau melakukannya gitu dari apa yang kita komitmen kan gitu loh. Kalau enggak ya sulit juga kalau nggak ada komitmen ini ya. Jadi penting di masa-masa seperti ini kita kembali lagi kepada komitmen kita ya, panggilan kita di Milagros ini. Apakah hanya sekedar cuman ikut-ikutan atau memang betul-betul kita ingin menjadi pelaku yang sukses misalkan seperti itu. Nah, jadi itu Mas Adi. Jadi salah satunya adalah saya bilang modalnya adalah komitmen. Nah dari komitmen inilah nanti baru menjalankan bagian-bagiannya. Contoh yang paling dasar lah ya, 3 prinsip dasar network marketing. Apa? Misalkan contohnya edifikasi konsultasi lah ya. Saya lihat teman-teman yang melakukan konsultasi dia grow-nya bagus gitu kan. Kenapa sih begitu penting konsultasi? Ya minimal ya kan. Konsultasi itu kan yang aktif harusnya mereka yang aktif ya. Bukan kita ayo dong konsultasi apa kan bukan. Konsultasi itu kan inisiatif dari Soulmila sendiri kepada upline-nya ya. Nah, minimal upline-nya tahu, oh iya ternyata downline saya masih hidup, misalkan di bahasa masih hidup, maksudnya masih menjalankan gitu kan. Nah, ketika Anda punya masalah, punya tantangan, punya ketidaktahuan sebagainya, ini kan pentingnya konsultasi. Ya, nah, dan saya lihat teman-teman yang melakukan konsultasi, mereka tetap bisnisnya berjalan. Karena apa? Kita mencari solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada misalkan. Dan yang paling penting adalah ya Anda konsultasi itu jangan salah juga ya, konsultasi itu minimal ke upline aktif satu peringkat lebih tinggi lah ya, yang terdekat itu penting ya. Jangan konsultasi ke orang lain, ke cross line misalkan. Kan 3 prinsip dasar itu kan yang terakhir cross lining. Nah ini jangan hindari cross lining ya, seperti itu. Jadi penting konsultasi di masa-masa seperti ini karena kita jarang ketemu, biasanya ketemu dan sebagainya, kita lakukan nggak apa-apa via WA atau apapun atau aktif di online misalkan ya. Itu Mas Adi. Konsultasi. Nah jadi kalau untuk para downline nih Be, berarti harus kasih sinyal ya, harus kasih sinyal ke upline ya. Iyalah. Minimal upline tuh tahu ya ternyata ada downline yang masih jalan dan mau jalan gitu ya. Tuh. Mesti caper Be berarti Be. Iya. Mesti caper ya. Nah terus Be, itulah. tadi ngomong-ngomong komitmen ya. Artinya jangan sampai cuma komat kamit kalau kata Babe ya, sering ngobrol ya. Ada nggak sih Be, misalnya cara gitu, apakah kita harus bikin pendek dulu atau bikin goals biar kita bisa ngebangun yang namanya komitmen? Ada nggak sih Be? Gimana tuh? Yang paling mudah bikin sebuah komitmen nih buat diri. Selain tadi ya komitmen di awal menjalankan bisnis ini ya, tapi ini buat diri pribadi. Ya kita kan harus punya rencana ya, harus ada rencana yang harus kita tuju. Maksudnya gini loh ya, contoh gini ya, kita kan butuh banyak nih pengetahuan. Salah satunya adalah orang bilang untuk menjadi seorang entrepreneur itu dibutuhkan namanya kecerdasan finansial misalkan ya. Saya lihat ya dengan adanya pandemi seperti ini, tidak hanya kita lihat aja negara-negara yang memang punya jangan negara lah, terlalu besar lah ya, misalkan perusahaan yang memang punya kecerdasan finansial, jadi ya pasti bagaimana punya dana cadangan ketika terjadi seperti ini ya. Nah ini juga yang akhirnya mereka tetap berjalan ya. Nah teman-teman juga di sini bisa belajar dengan adanya pandemi seperti ini ya kan, banyak yang terpuruk tapi juga banyak yang tetap move on, berjalan terus ya, karena memang dia punya rencana gitu loh ya, persiapan. Nah mungkin persiapan ya, ini penting ya, persiapan ya, seperti persiapan bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak terduga seperti ini. Dan itu siapa yang menyangka ya kan, siapa yang berharap
bisa terjadi seperti ini dan terus berjalan, dan ini saya nggak tahu sampai kapan selesainya kan. PPM aja diperpanjang lagi sampai tanggal 17 kalau nggak salah ya. Jadi persiapan ini sangat penting Mas Adi ya. Dulu saya juga diajarkan, saya konsultasi ke Pak Angga ya, tentunya apel saya Pak Angga tentang finansial ya kan. Ini cuma simpel kok, 10% sosial, 20% investasi ya, atau cadangan ya, 20% investasi itu buat cadangan, 30% buat cicilan dan sebagainya. Kalau kita punya impian 40% buat operasional. Nah, dari 20% cadangan ini ternyata wah luar biasa itu loh. Walaupun cuma, nah itu juga salah satu komitmen kita membagi hasil. Jangan wah bagaimana itu tadi manajemen, gimana besok aja lah, pokoknya besok dapat lagi ya kan. Nah, hari ini saya mengucapkan ya kan selamat bagi yang dapat bonus double gitu kan. Nah, yang dapat bonus double. Nah, cuman ya benar, kecerdasan finansial penting ya, jangan dihabiskan. Ya tetap 10% sosial ya Pak. Enggak kan ngomong begitu ya. 20% cadangan, ya kan boleh ditabung dalam bentuk apa, misalkan emas lah, apalah sebagainya. 30% cicilan, kalau kamu punya rumah, punya mobil dan sebagainya, jangan lebih dari 30%. 40%-nya nggak apa-apa buat operasional. Nah, saya tuh udah melatih itu gitu loh. Jadi ketika terjadi seperti ini, alhamdulillah ya kita punya dana dan cadangan untuk operasional tetap ya, seperti itu Mas Adi. Jadi komitmennya ya banyak lah kalau komitmen itu ya. Komitmen ngatur uang, komitmen mengejar impian, komitmen tetap setia ya kan dengan tugas kewajiban kita sebagai upline, membina itu kan komitmen, melayani pelanggan ya, bagaimana komitmen, jadi luas banget sebenarnya, itu penting ya. Nah, sekarang pilihlah apa yang paling penting nih komitmen ketika terjadi seperti ini ya. Semangat itu kan butuh komitmen ya kan, tetap semangat, ayo komitmen lah gitu kan. Juga betul. Komitmen juga. Betul. Gitu Mas Adi. Wah. Jadi itu penting banget tuh ya, planning finansial ya. Iya. Ada rencana. Saya kan bukan orang yang dulu manajemen satu kantor kan, saya pernah cerita kan, tapi ya saya harus belajar merubah gitu loh. Ya bagaimana saya belajar, kalau saya Pak Angga kan saya yakin lah dengan kepemimpinannya dia, dengan sampai sekarang Milagros masih ya, karena memang dia juga mengerti dengan finansial ya. Jadi saya belajar apa yang harus saya simpan, apa yang harus saya tabung dan sebagainya. Simpel ternyata ya, kalau teman komitmen nggak kita ya, jangan sampai ya kan tergoda gitu kan. Nah, duit cadangan dipakai buat beli yang bukan kebutuhan tapi keinginan gitu kan. Nah, itu juga komitmen kita. Dapat bonus langsung habis ya, Bu ya. Nah, dapat makanya, bonus langsung. Betul, akhirnya apa? Duit stokis kepake gitu kan. Nah, itu contoh sederhana tuh ya. Yang lain-lain, contoh sederhana. Ya ini contoh, enggak. Solmila sih, enggak nyinggung Solmila, tapi ini rata-rata ya. Akhirnya enggak ngerti lagi, cuman tadi ya, masalah-masalah itu. Ya. Nah, Solmila tuh ya, itu fakta, bukan nyindir-nyindir ya. Fakta, jadi memang fakta ya. Tentunya pandemi ini mengajarkan banyak hal ya. Kalau Babe sendiri tadi tuh, ternyata yang lagi dipraktekin gimana caranya bikin planning tuh, perencanaan dalam itu kita alokasi pendapatan kita tuh mau dikemanain tuh. Jadi di kondisi seperti ini kita masih tetap bisa fight, masih bisa tetap berbagi ya kan, memenuhi kebutuhan rumah tangga juga ya kan. Jadi insya Allah bisa aman. Itu ya Be ya, penting banget Be ya. Dan itu tambah semangat loh. Jadi karena kita dibagi-bagi itu ya, jadi kayak ada apa ya, 4 amplop ya, 10% sosial tadi, 20% investasi dan cadangan, 30% itu, jadi kita semangat, nih yuk kita semangat nyari uangnya, lebih semangat ya untuk memenuhi tadi itu 4 ya kotak itu, 4 amplop itu misalkan. Jadi bangun pagi nih kita nyari uang harian lah, lumayan buat apa, mingguan buat apa gitu loh. Jadi apa ya namanya, tambah semangat ya kalau kita mengerti dan kita nggak takut untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Ini di hari perdana nih, tadi saya baru dapat kabar dari tim termasuk ternyata ada mitra kita ya, Solmila, Ibu Mary Niramalang, almarhum meninggal. Untuk itu mari kita meluangkan waktu kita boleh ajak Solmila untuk meluangkan waktu, kita berdoa bersama. Oke, baik. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik tentunya untuk Pak Yudi ya beserta keluarga, diberikan kekuatan. Jadi boleh ya Solmila kita berdoa sejenak, tentunya sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing.
Berdoa dipersilahkan. Waduh, sedih dengarnya ya. Saya Kaget ya, Be? mengikuti sih, ya, ya, aduh leader besar, leader yang patut dicontoh ya Bu Mary itu saya tahu banget perjuangannya ya. Pak Yudi, Bu Mary ya. 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 Wah, bikin kaget ya. Iya benar Wadi, bikin kaget. Kemarin juga saya nanya-nanya, ya kan perkembangan dan sebagainya kan pernah kita bicarakan kan waktu rapat di direktur di sana kan. Ya sudahlah, Tuhan punya rencana yang terbaik buat Pasti, pasti. Mary dan Pak Yudi keluarga. Pasti kuat Pak Yudi dan Amin, amin. anak-anaknya. Ya. Ya, ini ya, baru tadi dibahas juga sama Babeh ya kan. Kalau hidup ini banyak hal-hal yang kita nggak bisa prediksi dan kita tentunya nggak bisa duga gitu. Artinya ya baik urusan dunia dan akhirat kita harus persiapkan ya, Be ya. Ya betul. Jadi memang ya ini hidup ya, ya Be ya. Jadi memang kita nggak pernah tahu lah. Ya betul. Kalau bicara persiapan tadi saya setuju apa yang Babeh sampaikan bahwa kita harus punya persiapan yang matang dan baik banget. Nggak apa-apa Be ya, kita tetap lanjut, Solmila kita lanjut. Hari Ya. ini kita udah persiapkan gimana caranya Babeh juga bisa sharing buat Anda semua yang sudah terlibat hari ini. Bahkan tadi ada dari Hong Kong juga ya, dari Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Mudah-mudahan malam ini bisa masuk dapat insight ya dari Babeh. Beh, kita bicara tentang masa sulit, Beh. Boleh nggak nih, Beh, kalau saya minta Babeh cerita, ada nggak sih, Beh, masa yang lebih sulit nih? Selain masa pandemi ini nih, Beh. Pernah nggak sih, Beh, ngalamin, Beh? Ya, kalau Babeh berkenan, bolehlah sharing malam ini. Mungkin, jadi kita punya komparasi nih, bahwa yang namanya kesulitan itu pasti bisa kita lewatin. Ya. Masih ingat nggak, Beh? Kira-kira apa nih masa sulit yang wah, kasih banyak pelajaran banget buat Babeh? Kalau masa sulit sih saya udah kenyang ya, banyak Mas Adi. Jadi dari mulai saya kecil itu sampai usia 43 tahun mungkin ya, saya begitu banyak mengalami hal-hal sulit ya. Saya pernah mengalami, kalau sekarang mungkin di masa pandemi ini kehidupan saya tidak sulit, tapi pada saat itu saya pernah yang membuat masa sulit saya akhirnya menjadi apa ya namanya titik balik itu ketika memang saya sangat jatuh ekonomi, usia saya sudah 40, pada saat itu 42 lah, 42 43 ya. Anak sudah mau 3 ya. Jadi saya nggak kerja, saya ini pelaku apa namanya jadi hanya sales, pelaku multi level dan akhirnya babak belur di situ. Usia 43 tahun saya udah nggak mungkin cari kerjaan dan sebagainya, dan itu saya merasakan apa ya, putus asa sih enggak, tapi sangat sulit gitu loh. Nah ini klimaksnya itu ya yang pernah saya ceritakan di Journey ya, ketika anak saya ulang tahun ya, Mas Nino itu ulang tahun. Dulu Nino itu nggak pernah sulit, mungkin artinya cukup lah sebagai seorang anak ya, kalau ulang tahun tuh pasti dirayakan dan sebagainya. Dan tiba-tiba di hari ulang tahunnya tuh saya tuh nggak punya apa-apa bener ya. Rumahnya tuh saya mau jual, motor aja tuh Mio tuh udah sekolahnya tuh udah S2 mungkin. Jadi itu yang saya rasakan masa sulit saya di sana. Dan ketika dia ulang tahun saya tuh cuma punya uang 50.000 untuk permintaan dia minta ke McDonald itu Mas Adi. Jadi bisa dibayangkan ya, saya waktu itu saya merasakan apa ya namanya titik balik saya di sana. Justru di masa sulit itulah akhirnya saya menemukan titik balik ya. Jadi ketika saya ajak dia ke McDonald,
simple ya, saya ceritakan ulang aja ya. Mungkin teman-teman Solmila ada yang belum mendengar ya kisah titik balik saya di sana ya. Jadi itu saya naik motor Mio merah berempat berarti ya. Nino di depan, lalu saya, lalu ada Esther, lalu ada istri saya. Saya bawa uang cuma 50.000 untuk McDonald itu ada di ini di IP ya. Jauh dari tempat saya, lumayan lah naik motor ya. Ke lantai 3, lalu saya belikan teman-teman mungkin ya Solmila bisa bayangin 50.000 bisa dapat berapa paket gitu kan. Itu hanya dapat satu paket nasi ayam sama kentang ya. Nah, adik itu masih TK, masih kecil ya. Nino baru kelas 2 saat itu. Lalu saya berikan kepada Nino, anak kecil yang polos, dia bilang, kenapa adik nggak dibelikan? Kenapa mama nggak dibelikan? Kenapa papa nggak makan? Itu saya ke belakang nangis, teman-teman semua. Saya benar-benar, di situ saya benar-benar, saya lari ke WC, saya nangis ya, mungkin nggak teriak aja karena pasti kedengeran, tapi saya nangis jari-jarinya di situ, kasih air mata jari-jarinya di sana. Dan saya bilang, saya harus sukses, saya harus bantu dan saya harus sukses. Jadi saya pernah ngalamin hal semacam itu, tapi itu menjadi titik balik saya. Ya. Itu Mas Adi, mungkin itu selalu saya kenang. Itu saya jadikan sebuah tolak ukur saya ketika saya malas, ketika saya putus asa, ketika orang lain berhenti saya nggak berhenti. Kenapa? Saya ingat itu gitu loh. Jadi itu cambuknya gitu loh. Ya, mungkin teman-teman cambuk itu kan sakit gitu kan. Nah itu saya pernah dicambuk sakit dengan kejadian seperti itu. Ya makanya mungkin banyak yang heran kenapa orang lain berhenti saya enggak. Ya enggak, saya udah pernah mengalami hal yang sangat-sangat menyakitkan dibandingin apapun gitu loh. Yaitu apa? Ya itu. Ya kejadian seperti itu. Nah mungkin Solmila teman-teman ya bisa mungkin kenapa saya belum sukses juga karena mungkin belum ada yang mencambuk ya. Belum punya cambuk yang menyakitkan seperti itu yang harus apa ya harus nggak jangan berhenti gitu loh, terus gitu loh, berusaha lebih keras gitu. Ya, itu mungkin tadi. Ya jadi kalau seperti ini kayak kemarin galau pada kenaikan harga dan sebagainya, saya sih udah bisa menebak pasti banyak sekali ya yang mungkin merasakan aduh lagi PPKM ya kan, harga berubah gitu kan sebagainya. Saya sih hanya diam dulu aja melihat situasi dan kondisi. Sebetulnya semuanya itu karena mindset setelah saya renungkan ya kan, saya kadang-kadang merenung kok saya ini bisa sukses ya kan. Saya ini apa sih kok bisa sukses? Ternyata apa? Oh iya ternyata permainan pikiran ini penting gitu loh. Ya kan, yang biasa enak terus nggak enak pasti sulit sekali ya kan. Ya coba tadinya 400.000 jadi 300.000, wah enak sekali gitu kan. Nah ini dibalik. Ya, tadi tinggal permainan pikiran aja sebetulnya. Nah tinggal kita bisa nggak sih mengalahkan ya pikiran gitu bahwa nggak ada masalah sebetulnya gitu berjalan terus. Dan saya yakin banyak teman-teman juga sudah istilahnya berada di posisi itu ya, bagaimana pikirannya sudah bisa menerima ya seperti itu Mas Adi. Wow, ini Solmila kalau masih ingat dan datang ke The Journey-nya Babe ya pasti juga dengar. Tentunya setiap orang punya masa sulit, tapi masa sulit itu ketika berhasil dilewati tentunya ini ya yang Babe tadi bilang tuh, jadikan cambuk, jangan sampai kita balik lagi tuh ke masa-masa itu karena kita tahu perihnya, nggak enaknya ya Be ya. Wow. Makanya lebih berhati-hati supaya nggak dicambuk lagi gitu kan, lebih berhati-hati lagi, lebih bijaksana lagi. Betul. Ya apapun itulah kita berupaya supaya nggak kena cambuk lagi gitu kan, sangat menyakitkan gitu aduh. Udah nggak gambling lagi ya Be hidup ya? Dulu udah pengalaman dulu udah lah. Ambil keputusan juga harus hati-hati. Betul. Nah Solmila tadi Babe udah sharing ya. Jadi gimana tuh caranya melewati masa-masa sulit? Tentunya dari masa sulit tadi kita belajar ya kan, akhirnya kita membuat komitmen ya. Nggak apa-apa yang sekarang mungkin belum bener-bener komitmen, baru komat kamit, Anda bisa tentukan itu di sekarang gitu kan. Terus coba mulai buat yang namanya perencanaan ya untuk mempersiapkan segala kondisi yang paling buruk tentunya. Jadi Solmila harus siapin itu. Solmila, kita juga pengen tahu kira-kira Solmila ada yang mau tanya-tanya mungkin. Jadi silahkan ketik di komen, kita kasih waktu beberapa menit. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan dari Solmila. Tentunya untuk 3 penanya terpilih, nanti Anda akan mendapatkan special gift dari kita. Dan kita akan hubungi nanti setelah acara.
Waktu dan tempat kita persilahkan. Kita kasih waktu Babe buat break sebentar Bapak Ibu. Buat absen itu. Jeda aja Bang. Oke, ini pertanyaannya belum ada nih. Belum keluar nih, Be. Ya udah. Kira-kira Babe mau tanyain apa nih? Tanya ya, Babe. Udah ada nih, tapi kita harus pilih dulu nih. Bagus kalau nggak ada yang nanya berarti udah nggak ada. Nih kalau saya mau langsung naikin yang ini nih, Be. Ada pertanyaan dari nih dari Ibu Tuti Setiawati. Nah, nih, Be. Tanya ya, Babe, bagaimana Babe membina timnya di masa pandemi ini supaya timnya tetap solid, Be? Wah, berarti timnya Bu Tuti ada agak-agak nggak solid. Enggak ya? Nggak gitu ya? Ya, banyak pertanyaan seperti itu, Mas Adi ya. Bagaimana sih caranya membina tim supaya tetap solid, tetap semangat dan sebagainya. Ingat teman-teman Soulmila semua ya, kita ini kan duplikator ya. Kalau teman-teman pengen downline-nya semangat, solid, ya kita juga harus solid ya kan. Kita sendiri dulu ya. Kita harus solid, kita harus semangat, kita harus pokoknya diri kita dulu ya. Ya, kita harus eksis dan sebagainya ya. Pasti di bawah juga akan ngikutin kita ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama ya. Nah, tentunya ya bagaimana dengan pandemi seperti ini, ya kita juga harus bagaimana merangkul dalam berbagai macam hal dengan menggunakan media yang ada gitu kan. Ya, teman-teman di luaran sana tuh kadang-kadang ya cuman saya misalkan, halo apa kabar, saya tegur seperti itu aja, mereka juga kadang-kadang udah senang gitu kan. Mereka kadang-kadang hanya butuh apa ya namanya ya semacam itu aja ya, sama ketemu kan nggak bisa ya, mereka tuh pasti kangen, betul nggak ya, kita tanya-tanya aja, itu juga salah satu bagaimana supaya tetap solid. Nah yang paling penting adalah kitanya ya, kitanya tuh jangan berpikir untuk diri kita, ini kan pandemi solid, udah yang penting saya dapat duit, jangan, justru tentang orang lain, selalu berpikir tentang orang lain, selalu berpikir tentang mereka ya, mereka yang merasakan seperti apa, bagaimana kita bersimpati kepada mereka dan sebagainya. Itu salah satu bagian dari supaya mereka juga solid. Jadi mereka tuh bukan karena takut dia melakukan, tapi karena memang benar-benar ada semacam apa namanya kedekatan ya, kekeluargaan, ada terpancar sebuah karisma di sana, maksudnya itu tuh. Jadi tentang bagaimana kita berpikir tentang orang lain aja deh ya bagaimana mereka menjadi bangga terhadap dirinya gitu kan. Nah itu teman-teman harus punya itu ya, kita sapalah, kita kasih penghargaan lah ya, mereka yang mendapatkan hasil dan sebagainya. Kemarin saya juga berbicara dengan Ibu Nini ya kan, saya kasih sebuah penghargaan luar biasa ya, bisa bertahan dengan pandemi seperti ini di omset yang ada gitu kan, selalu gitu. Itu aja sih, jadi mereka nanti solid ya, kasih penghargaan. Saya belum pernah menemukan orang yang dikasih penghargaan lalu enggak semangat gitu loh. Pasti semangat, pasti ya. Apapun, sekecil apapun penghargaan itu berikan kepada mereka. Itu aja ya. Dua WA, berupa telepon, ya mungkin love aja. Saya itu kadang-kadang di Facebook itu kan jarang berkomentar, tapi saya love ya kan, saya tahu ya kan. Mereka sudah berjuang dan sebagainya. Sekecil apapun pendapatan mereka itu bagi mereka adalah kesuksesan. Ya kita hargai aja. Itu intinya, memberikan penghargaan yang tulus. Ya. Boleh nggak kalau saya bilang itu 2P, Be? Apa tuh? Yang pertama perhatian, yang kedua penghargaan. Ya, betul. Gitu ya. Kan? Jadi ya, kalau mau timnya solid, jangan lupa kasih perhatian.
jangan lupa juga kasih yang namanya penghargaan. Itu ya, Be ya? Betul, betul. Itu aja. Ini langsung kita juga pilih pertanyaan kedua nih, Be. Ini dari akun Facebook Mas Aklis, ya, Stokis Milagros. Malam, Mbak Be, bagaimana caranya biar tidak terlena dengan zona nyaman? Ya, ini sih sebetulnya Mas Aklis sudah zona nyaman ya. Mas Aklis ya, sudah zona nyaman ya. Zona nyaman itu dibilang bisa membunuh memang, betul ya. Lalu bagaimana supaya nggak terlena ya? Yang nggak terlena ya kita kita harus tetap fokus ke panggilan hidup kita. Kalau saya sendiri ya, saya sih udah nyaman. Mungkin para direktur sangat nyaman ya. Dia bisa melakukan apapun dengan hobinya, dengan waktunya dan sebagainya. Tapi ingat ya kan, tetap ya artinya kita juga menjadi tadi duplikator atau duplikasi bagi mereka sendiri. Kenapa saya sendiri terus bergerak ya keluar dari zona nyaman? Karena tadi zona nyaman bisa membunuh, kita bisa lupa. Sama lah mungkin kalau saya gambarkan setajam-tajamnya pisau kalau nggak pernah diasah ya nanti akan tumpul juga. Lalu setempul-tempulnya pisau kalau selalu diasah bisa tajam juga. Nah, jadi komitmen saya terhadap panggilan saya di sini bagaimana membuat orang lain juga ingin supaya jadi seperti saya, itu yang membuat saya akhirnya keluar dari zona nyaman. Saya terus aktif belajar ya sebisa saya, artinya dengan kemampuan saya, keterbatasan saya selalu berusaha untuk tidak nyaman. Karena apa ya? Saya berpikir begitu banyak orang ya berharap bisa sukses seperti saya juga, dan apa sih yang bisa saya berikan kepada mereka gitu kan. Dan saya dikasih sebuah karunia anugerah berkat yang begitu melimpah di Milagros. Lalu saya berpikir ini bukan hasil saya sendiri dan ini apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Itu juga yang akhirnya membuat saya nggak nyaman ya, keluar dari zona nyaman ya. Itu jadi harus ada panggilan ya, beda sama pekerjaan gitu kan. Kalau ibu rumah tangga tuh kan pekerjaan apa panggilan jadi rumah tangga, bener nggak ya? Betul. Anak nangis jam 2 pagi juga ya kan, kalau bapaknya mungkin, tapi kalau ibunya itu. Jadi kita merasa ini terpanggil lah menjadi seorang Milagros ini ya. Soul Mila ini penting ya, bukan hanya sekedar cari uang. Berapa banyak sih uang yang cukup, nggak ada cukupnya, bener nggak? Benar. Tapi ada hal yang lebih mulia dari itu. Kita bisa membantu orang untuk punya uang juga. Wow, harus mulia juga sih, Be ya. Iyalah. Tujuannya ya. Tuh, jadi kalau tujuannya mulia, biasanya kita nggak terlena tuh ya. Nggak terlena dan ada kebahagiaan ya. Saya merasakan ada kebahagiaan gitu loh. Uang tuh ukurannya apa sih? Ada uang 100 juta ya, sama 100 juta. Itu ada yang menderita, ada yang bahagia, benar nggak? Benar. Ya, kita lihatlah banyak orang yang punya uang menderita juga banyak. Itu baru-baru ini yang kemarin tuh ya kan, apa kurangnya tuh uangnya ya? Siapa tuh yang Nia Ramdhani ya, benar nggak? Betul. Orang apa kayaknya, tapi dia nggak bahagia, betul nggak? Nah, jadi ukurannya itu bagaimana? Nah, tapi kalau kita melihat ya kan, ada mitra kita bisa beli sesuatu, itu bagi saya luar biasa sekali. Wah, jawabannya nggak diduga banget nih, Be. Be, kita lanjut nih pertanyaan ketiga dari Soul Mila. Ini dari Pak Heru Widodo, ya kan? Otomatis ini pertanyaan terakhir juga dari Soul Mila. Mbak Be mau tanya, bagaimana kita memelihara aset kita yang namanya mitra? Terus sejauh mana kita memelihara mitra? Apa perlu dengan materi, Be? Gimana tuh? Bagaimana kita memelihara aset kita yang namanya mitra? Betul ya, ini aset kita mitra. Ingat, mitra itu manusia ya, sulit. Beda aset kita rumah, aset kita emas gitu kan, itu nggak perlu dipertanyakan mungkin ya. Tapi kalau namanya mitra, bagaimana caranya? Yang penting ini ya, ini mungkin bagi sekaligus closing statement saya ya. Mungkin ini pertanyaannya menyambung ke closing statement saya ya. Jadi gini loh ya, jangan kita menjadi batu sandungan atau hambatan bagi mitra kita. Apa sih itu batu sandungan? Banyak sekali ya kan. Upline-nya itu justru menjadi batu sandungan gitu loh ya. Jadi hambatan bagi kesuksesan mitranya. Ya, saya nggak akan ceritakan
apa itu batu sandungan ya macam-macam sekali gitu kan, banyak sekali. Nah, sehingga apa? Bagaimana mereka mau setia, bagaimana mereka mau respect sama kita, ya kitanya menjadi batu sandungan mereka gitu loh. Harusnya kan apa? Kitanya menjadi batu pijakan. Bisa nggak kita menjadi batu pijakan atau sarana kesuksesan bagi mitra kita? Ya, nah ini. Jadi sebetulnya nggak perlu kita pelihara, ya mereka bisa melihara sendiri, bisa mandi sendiri dan sebagainya gitu kan. Saya ngerti maksudnya. Maksudnya bagaimana supaya dia juga mau menghasilkan gitu loh. Ya. Kalau kita mau menghasilkan ya ada bukunya ya kan. Kalau Anda ingin madunya jangan tendang sarang lebahnya gitu kan. Kalau Anda tendang sarang lebahnya berarti Anda menjadi batu sandungan bagi mereka. Yang tadinya mereka berharap kepada Anda tapi justru Anda ya kan tidak bisa diandalkan atau Anda tidak bisa dipercaya. Ini penting. Ya, Anda tidak bisa dipercaya bagi mitra Anda. Nah, ini sehingga apa? Ya, mereka pun akan pergi. Gitu. Jadi simpel ya. Sejauh mana kita memelihara mitra? Ya itu tadi ya. Nggak usah, ya mereka akan ikut kita kalau kita bisa menjadi batu pijakan mereka. Dia yakin bahwa upline-nya bisa menjadi sarana kesuksesan dia, gitu Mas Adi. Ya. Wow, harus menjadi sarana kesuksesan. Iya, kebanyakan kan jadi batu sandungan Mas Adi, benar nggak? Ya kan? Benar. Downline-nya keren dan sebagainya, aduh gara-gara upline-nya gitu kan. Sayang gitu loh, tidak gampang loh ya. Banyak orang berharap mempunyai downline yang bagus dan sebagainya, ini udah diberikan downline yang keren dan sebagainya, tapi disia-siakan. Ini bisnis. Oke Babe, waktunya singkat tapi ini berbobot banget. Tadi kalau saya nyatet sedikit nih Mbak ya. Nanti kalau ada yang kelewat nanti bisa ditambahin sama Solmila. Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk bisa bertahan dan melewati tantangan pastikan tetap berkonsultasi dengan upline atau sponsor aktif ya, Be ya. Terus jangan lupa buat kegiatan atau program bersama tuh untuk satu tim. Nah, terus kalau kita ngebahas tentang pandemi, tadi Babe bilang ini ada peluang ya untuk para Solmila tentunya untuk menebarkan manfaat produk ataupun finansial. Tentunya di perdana ini kami ucapkan terima kasih untuk Babe yang sudah bersedia untuk sharing ya Be ya, di Ngemil, ngobrol eksekutif bareng Solmila. Semoga Babe selalu diberikan kemudahan, diberikan kekuatan selalu Be untuk mendampingi mitra-mitra dan para downline. Kami ucapkan terima kasih, semoga ya sukses terus ya Be, pasti ya, harus sukses ya. Ajak mitra-mitra sukses selalu. Nah, untuk Solmila sendiri nanti ada link, itu linknya tolong diisi, itu absennya. Artinya di situ nanti Anda bisa lihat ada mungkin untuk topik berikutnya atau tema berikutnya Solmila boleh kasih masukan di situ. Jadi pastikan diisi karena kita nggak langsung off, jadi klik aja linknya, dilengkapi, nanti dikirim aja. Nah untuk 3 penanya yang terpilih tadi besok dari tim kami tentunya akan menghubungi Ibu dan Bapak. Sekali lagi terima kasih Babe, terima kasih pada Solmila. Kalau Anda suka dengan event ini atau tayangan ini, pastikan terus berikan masukan Anda ya dan saran. Kami siap dan terbuka. Semoga di pandemi ini kita semua berhasil melewati juga. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Mas Adi, teman-teman Solmila semuanya. Sampai jumpa minggu depan hari Senin. Betul ya? Betul, hari Senin minggu depan. Thank you, Babe. Oke, sama-sama. Thank you. Halo, perkenalkan saya salah satu tim konsultan Brand Merah. Menurut data internet pada tahun 2020, pengguna skincare di Indonesia mencapai 85%. Inilah yang menjadi alasan mengapa PT Milagros Indonesia Megah melangkah ke bisnis perawatan dan kecantikan kulit. Bisnis ini dibangun dengan konsen. Kami melengkapi dengan tim research and development, juga tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya. Inilah pilihan peluang bisnis yang PT Milagros persembahkan untuk para mitra. Kulit yang diinginkan adalah kulit dengan permukaan yang sehat. Tanpa kita ketahui, ternyata kulit begitu dalam. Terdapat 3 lapisan kulit, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Sehingga jika terjadi penampakan permukaan kulit yang tidak sehat, banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain seperti video berikut ini.
Dari video tadi, jangan sampai kita memiliki kondisi kulit usia 50 tahun di usia kita yang 30 atau bahkan 20. Mari kita simak video selanjutnya. Jika kita melihat video tadi, ternyata hidrasi adalah faktor paling penting untuk mendapatkan kulit yang sehat. Ciri kulit yang sehat seperti kulit yang kenyal, terlihat cerah, tidak putih berlebihan, kerutan wajar, dan tidak kusam. Pada dasarnya, kulit mencerminkan kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sederhananya, jika kita sedang sakit, warna kulit akan terlihat lebih kusam. Sehingga kita bisa menyimpulkan, nutrisi dan metabolisme tubuh juga mempengaruhi kesehatan kulit. Yang perlu dilakukan dalam melakukan perawatan kulit adalah lakukan perawatan yang konstan atau terus-menerus baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga untuk menjaga hidrasi dan merawatnya dari luar, kami mempersembahkan produk merah Crystal Glow Essence Mist. Mengapa produk ini begitu istimewa dan berbeda dengan essence lainnya? Karena mengandung 70% air Milagros. Mengapa air Milagros begitu istimewa? Karena air Milagros telah disertifikasi oleh Laboratorium Masaru Emoto di Tokyo, Jepang dan menghasilkan 10 foto kristal yang indah. Sesungguhnya air Milagros itu terbukti berisi kristal heksagonal. Air heksagonal memiliki perbedaan dengan air biasa. Perbedaan ini berpengaruh terhadap perjalanan reaksi biokimia di dalam tubuh. Air heksagonal sangat efektif dalam mengaktifkan sel-sel dalam tubuh, begitu pula untuk kulit. Ia mampu menembus jaringan epidermis terdalam dan juga lebih efektif melarutkan dan membuang zat sisa metabolisme yang bersifat racun bagi tubuh, begitu pula untuk kulit. Dan kombinasi yang begitu istimewa adalah salah satu bahan yaitu bitopektoin. Bitopektoin adalah sejenis asam amino yang merupakan bahan aktif yang dapat melindungi kulit dari kerusakan polusi debu dan pengaruh berbahaya sinar UV yang mengakibatkan munculnya tanda-tanda penuaan. Ektoin mampu dengan efisien dan efektif memperbaiki kulit yang rusak dan teriritasi. Bitopektoin adalah 100% natural single molecule yang memberikan manfaat anti penuaan dan perlindungan sel yang sangat baik. Ektoin sudah teruji klinis in vivo, artinya sudah diteliti, diuji, dan dieksperimenkan kepada berbagai jenis kulit. Adapun beberapa efikasi ektoin untuk kulit. Dari begitu banyak manfaat yang telah teruji klinis, maka kami kemas dalam Hexa Effect. Satu hal yang lebih menarik adalah botol kemasan Crystal Glow Essence yang dilengkapi dengan teknologi nanospray, menjadikan merah Crystal Glow adalah satu-satunya produk Essence Mist yang menggunakan kemasan spray nano. Mengapa ini begitu menarik? Dengan teknologi kemasan nanospray ini, mampu membawa essence menjadi partikel nano yang mampu meresap lebih cepat dan terserap ke pori-pori wajah. Inilah produk terbaik kami, merah Crystal Glow Essence Mist. Lindungi kesehatan tubuh dan kulitmu, miracle inside, glowing outside. Segera dapatkan investasi terbaik dari investasi kulit sehatmu. Merah. As the sun was rising on the 4th of April, days
days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this, not being too faithful, so young and dumb.